yang luar biasa, bintang kelas, bintang pelajar, paling hebat dari semua murid, maka kalau dalam kehidupan bintang pelajar itu adalah guru ngaji. Tepuk tangan untuk guru ngaji. Ya murid mun mele pentol 5.000 bendi. Mele 10.000 pentolan di. Guru ngaji nada apa? Tak beri ada. Bada. Oh ada. Masa ada yang sowan sama Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, Yai, Assalamualaikum Yai. Lu ini kaki. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Yai. Ini alhamdulillah saya panen barusan. Ini 1 sak untuk sampean. Datang lagi wali santri, ini 1 sak untuk sampean. Bada. Atau tetemu ning sahabat. Assalamualaikum Yai, Assalamualaikum Ustaz. Jenengan yang ngajar anak saya ngaji ya? Iya. Alhamdulillah, mohon maaf Ustadz, saya sudah lama ndak ke sana. Pangalak saya 100 ini Ustadz sekedarnya. Bada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Son jangan dirubah lagi. Stop. Arokok pon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para masyayikh, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Habib Yusuf bin Aqil Al-Hasni yang terhormat, dan sama-sama kita muliakan ketua yayasan atau pengasuh TPQ Al-Junaidi Kiai Ahmad Khalil beserta segenap keluarga besar, para ustadz, segenap guru ngaji, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum, wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Yang sama-sama kita hormati para pejabat pemerintah yang hadir dalam kesempatan hari ini, kepala desa beserta segenap aparatur, anggota DPRD, Babinsa, Babin Kamtipmas atau yang mewakili, segenap panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka haflah akhir sanah wisuda santri TPQ ke-18 dan santri Madin ke-10 beserta penutupan jam'iyah karena menjelang bulan suci Ramadan. Para bapak, para ibu, utamanya para ibu yang mendominasi, alhamdulillah kayak lagian tersingkir.
ngaltok bodai musola, nik biniin langsung nguasain lapangan. Ras terkuat di dunia yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, hatta polisi. Semoga semuanya sehat, panjang umur, anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih salihah. Kita semoga bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, to the point, karena saya tadi telepon 2 kali ya, kol senapa gula ongke, kol 2, alhamdulillah setengah telok, tapi tak apa, tak apa, mulai tawangan adente orang, biasan kan adente orang, makin adente ajarah, manter barokah. To the point, kaula mangken panikat teromada paah. Salah setong debuipun Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf. Kaitan ben acara mangken gadinto. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adamah, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, ya bani Adam, wahai manusia, keturunan Adam, manusia. Berarti gini kak, lagi gir-gir, termasuk pembian tanda, berarti benih orang. Ya tahu aja apa. Menggulan ndak nih. Wahai manusia, qad anzalna, sungguh telah kami menurunkan alaikum atas kalian semua. Libasai yuwari sawatikum, libasan pakaian, yuwari yang menutupi, yakni libas. Jadi libasan pakaian yuwari yang menutupi, apa libas itu? Sawatikum, kepada aib-aib kalian. Engkau lemada tengla abri kalampi kabaan, sedima kalampi jadi ya bisa notopen cuba nabaan. Wes, tinggal mari apa makna dan apa? Gula ngala pemahaman dari Imam Al-Ghazali ning kitab Ihya Ulumuddin ning juz tong wal-awwal tentang bab ilmu. Warisha, dan saya juga menurunkan kepada kalian baju indah yang mempesona, bisa dibuat hiasan bagi kalian. Walibasut taqwa, adapun pakaian atau baju takwa, benih kelampi takwa saya jual di toko ruang. Jadi baju takwa, pakaian takwa itu, dzalika khair, itu adalah, dzalika adapun itu, libasut takwa khairun, ialah lebih baik. Itu adalah lebih baik, terindah itu adalah baju takwa. Benih baju takwa saya toko saya. Dzalika adapun itu semua, min ayatillah, ialah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. La'allahum, supaya mereka semua yadzakkarun, bisa mengambil pelajaran. Yuk kita bahas hari ini. Kira-kira baju yang dimaksud oleh Allah itu apa? Pertama, baju yang dapat menutupi aib. Itu ternyata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang dimaksud baju menutupi aib itu adalah ilmu. Warisha, risha itu adalah baju yang mempesona, baju yang membuat itu indah, dapat dibuat hiasan. Apa itu baju yang dapat dibuat hiasan? Yakni al-yaqin, yakin. Yang ketiga, walibasut taqwa, baju takwa itu apa? Yang lebih baik dari semua baju itu adalah, yang ketiga apa? Al-haya, yaitu rasa malu. Yuk kita bahas satu persatu.
Semoga pembahasan saya tidak melenceng dan tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Gula manjenga. Sin nabaan pada tero oleh video kia mah marwat ngatur kiain nabaan. Mama toa. Mama toa. Kok makita syuting darap pa. Senyuting akikir ke kiain. Tepak ke papanda kayo ko. Ladin nagiain maging apre katas genteng la syuting. Muntro video mun tak tero le mole. Kok tak nguncang tak apa pesen kakan TV kok tak melo. Sudah, ayo sekarang kita bahas bahwa kuleban sambian gak dinto minabi tero dadi orang semapan kan orang ini kan kelampina salah kelampin tertutup pas ternyata di situ masih ada baju hiasan. Coba gula tanya ke sambian ratin apa ratin ya jambian tak beri coba gula ratin apa coba nganin biani coba kelampin biani kalau berapa lapis saat ini kau tak ngojah tahu TV dibahas terlalu dalam nanti berapa lapis sampean sampai baju yang wajib iya dan baju hiasan iya sampai pernak-pernik yang sampean pakai itu luar biasa kini kan macam-macam ini bodoh si Apple kode yo. Pai tacok deh yang pagi beri bando pagi beri apa deh ya bodoh sedo yang para tak ningannya apa bodoh senin ibu-ibu sepo lepas aku nih kalau dungakin ada iya kan bodoh aksesori dipakai juga macam-macam lah molen meleh nih Jember aksesori yang koi itu coba gula tanya kemudian itu semua mendukung kepada kecantikan apa enggak sip tapi ada baju yang lebih indah dari itu satu ilmu dua yakin tiga rasa malu mon telok nih ke andik sampean odik beri dalam dunia ini yar kayore. Pertama ilmu. Ilmu ini derajatnya luar biasa. Sampai Abdullah ibni Abbas sepupunya Nabi Muhammad. Kak Dinto sampai ada bu. Orang andi ilmu ini kan benar orang sesa biasa, orang mukmin biasa. Itu derajatnya lebih tinggi 700. Saya ulang 700. Per masing-masing 2 derajat kan derajatnya berapa barusan 700 per masing-masing 2 derajat itu perjalanan 500 tahun Bayu Bitong saya lagi ngalah kalkulator coba kibur berempat derajat dah apa keluar kalkulator petong atos kan 2 derajat per masing-masing 2 derajat perjalanan 500 tahun. Berarti kalau 700 dibagi 2 berarti kan 350. Ki? 300 seket pas kali 500. Berarti orang yang beriman itu tinggi derajatnya menurut sepupunya Nabi Muhammad Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma itu melebihi dari orang biasa itu adalah 175.000 tahun perjalanan 175.000 mereka nak 175.000 perjalanan tahun lebih tong TV paling apa per tahun cok masing-masing 2 derajat itu 500 tahun berarti kan 350 kali berapa? Kali 500 berarti 175.000 perjalanan tahun. Allahu Akbar. Bila jadi artinya hari ini orang igir-igir gelak guru anak-anak santri si beda yuk doa ki ilmu na bermanfaat
ilmu nadhar barokah syaklu kambun keluar abid sambil nangis roh harus tertekia derajat kulaku. Ini bayangkan loh Bapak Ibu, kalau itu nanti masuk surga disebabkan oleh ilmu, coba oleh ilmu, jauhnya kita itu loh yang tidak berilmu terhadap orang yang punya ilmu, derajatnya itu 175.000 tahun sudah Pak, bila sudah paling leh orang berdisah abak berdina hari Pak pada wajah dari Borbolinggo ruang jangan tanyaan kok jauh jangan tanyaan kok jauh. Jadi mau ditanya lagi, apakah jauh orang yang tidak punya ilmu dengan orang yang punya ilmu? Jangan tanyaan jauh. Jadi mau ditanya lagi ban sampean, jauh ne berempat 175.000 tahun. Ancep. Nyok mau dipikir. Bagaimana ini Ustadz untuk didapat? Ya monggo, sampean masukkan ke TPQ, sampean masukkan ke pondok-pondok pesantren, biar punya ilmu. Maka bila mana ilmunya membawa dia takut kepada Allah, maka dia akan diangkat derajatnya yang luar biasa. Berarti apa yang dijelaskan oleh Allah itu bukan abal-abal, tapi sesuatu yang hak. Bagaimana? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang punya iman dan orang yang punya ilmu darajat, beberapa derajat. Kemudian ditafsiri oleh mufassir dari kalangan sahabat. Siapa? Abdullah ibni Abbas. Setiap 2 derajat, saya ulang, setiap 2 derajat perjalanan 500 tahun. Sedangkan orang yang punya ilmu dibandingkan orang mukmin yang tidak punya ilmu lebih tinggi derajatnya 700 derajat. Semoga didapat oleh anak-anak kita. Apa benembun bah ngoca gula lambak tak sekolah derma. Kula lambat buta huruf yai. Kula ni kata sekolah TPQ, kula ni kejapok ke langker. Pengajaran langker kita ada metode cepat baca Quran, kita kui jebar. Bak jebar badal kemis du badu. Ayah betul. Badu sing ngake ni. Pada tuan benekor lah. Ntar ke langker ki ngisi jedinge kiai. Bener? Dia gini. Sikat gigi lambak mendingan kui Pepsoden. Bataden. Bata. Lah lagi gini meragap. Mereka sebagian nebang tabu terbang kita aja bencong. Bahkan odi le zaman HP. Lamba ada telepon. Bodoh telepon. Bodoh jaring. Ningku TV lamba. Sari paling sandi kedua. Kadang setong. Paningku tinju elespikal. Tinju ali lamba. Aduh, kun padang cetak orang. Tak padang sekali. Jadi ini gini. Pak ternyata ngangkui kecap, TV hitam putih, betul? Setelah tahu hiburan, ternyata harus nunggu hari Minggu weekend. Apa? Aneka Ria Safari. Penyanyinya tetap bertahan. Ice Trisnawati. Tahu bagi auditor. Bagi on. Ice Trisnawati. Mun yang siang ada acara polole. Apa? Kelompen capir. Malam kol 12 pah ngocap berita terakhir. Pada apa boleh jadi lah. Bener jalan terakhir. Dibudi namun kol sangat dunia dalam berita. Hari berarti pada tuana. Mun lebur ke moret pada moreta apa acaran wah noles iketong.
musleh dan ada WA, ada SMS. Allah pahamain tan mantanan. Sabak ning sabak. Ngangkui kembang. Bang duri bang. Allah. Mari amain tan mantanan pah mandi ikanan. Matana biru pak. Lebur wilan ya. Tandiin mainan. Mon bangal ngangkui tol cetolan. Mun tak bangal tanah ikemi kebai cen-cena. Ada jenis gini apa ibu? Sampean bukan masanya nak. Ini masa kami yang sudah tua bau tanah ini. Mun lambar apa ajaran usaha ning kubu umbuan. Mun tak ada bumbu tak bisa. Jadi sore tak ada pak. Dan kadang bibu ini kaki dan kadang bibu embun apa baca TV akhir apa tetiban bu embun bada banyak alhamdulillah nostalgia. Lanjut Sallallahu Muhammad. Sampai batoan mencong. Bes, lanjut Gi. Ternyata saya telah melihat tadi itu ketika diberi seragam, terus kemudian ada toga, diwisuda oleh ustadz ustadzah, kemudian naik dengan memberikan penghargaan, ada reward ke atas, buket tahu apa isenarwa. Terus ebeki pas sambil nangis, maaf. Ketika anak sudah diberi ilmu, apalagi yang berkenaan dengan ilmu Quran, orang-orang sudah tidak bertanya siapa ayah, siapa ibunya. Berarti ketika anak memiliki ilmu, itu akan menutupi semua aib keluarganya. Libasai yuwari sawatikum. Baju yang mendapat menutupi aib kalian. Mun dan lah ngabas gini aku bila atuh pidato ini kan pah tetotop. Ayah ibu saya yang orang biasa-biasa itu pah tetotop. Ayah saya yang hanya ulu-ulu air, kepala dusun di Jatisari. Ibu saya yang buta huruf tertutup gara-gara anan magena pidato. Akaton putra negi air. Oh. Jadi Ki Musle itu seakan-akan putra kiai punya pesantren, padahal ulu-ulu air. Ibunya adalah buta huruf. Tapi ketika saya punya ilmu dan bisa saya sebarkan seperti ini, tertutup kekurangan ayah ibu saya. Itulah yang disebut bahwa ilmu menutupi aib-aib kita. Libasai yuwari sawatikum. Pertanyaannya, sampean mau ndak ditutupi aibnya? Mau? Ayo sekolahkan. Sampean sudah lambat, jangan sekolah. Jangan. Maaf, ustadznya biar ndak repot. Absen rusak. Pak Hadi tidak masuk Ustaz. Kemana? Arao. Bu Hadi tidak masuk Ustaz. Kemana? Rakora. Tak lebur dah. Makanya ketika adik-adik kecil masih sekolah, ayo kita dorong, ayo kita bantu, ayo kita beri semangat. Cara memberikan semangat ke anak-anak, kenapa? Sangoy. Monggon. Ayo berangkat, teh sangoy. Tak berangkat aja. Nah, bangun. Ini sangunya langsung mencolot Pak. Betul? Maka dari manega, ayo ibu-ibu yang banyak hadir kali ini, sampean ini adalah pendorong utama sehingga disebut bahwa al-ummu al-madrasatul ula, ibu itu adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak. Sebelum adanya Al-Junaidi, sebelum adanya Al-Junaidi, sebelum adanya pondok pesantren, sebelum adanya kiai-kiai, sebelum adanya ustadzah, ustadzah, sebelum adanya itu, maka pendidik pertama itu adalah ibu. Oleh karena itu, sampai Nabi Muhammad SAW berfirman dalam satu hadis,
takhayyaru linutafikum al-akfa fa innal irqa dassas. Coba pilihlah wanita-wanita yang pantas untuk dititipi air manimu. Nyari reng bini si pantas ETTP aing mani nembaan. Akan apa itu? Fa innal irqa dassas, karena sifat DNA itu akan turun. Banyak turun dari ibu. Kenapa? Karena ibu yang banyak menyumbang daging. Daging apa? Daging pada anak, di tubuh anak. Siapa yang banyak menyumbang? Ibu. Ayah nyumbang sekalian pas etina. Ketika indung telur sudah tertutup, maka makai sombong apa boleh tak bisa. Ada ceretan Pak Ngoca, lihat takut ada elong ada. Kedua gun bentam lolo ada. Dalam ilmu kedokteran, totop pun bila totop, das totop pun. Berarti hanya sumbangan satu kali. Mau ibu. Pertama, ya arwah. Masa tak ngerti cek letua. Ada banyak anak-anakan masa vulgar tidak boleh. Yang kedua, sumbangannya apa? Darah haid yang biasanya keluar tidak keluar. Lewat plasenta dikirim. Yang ketiga apa? Air susu ibu. Bapak benar nyosoy. Ada. Aduh, siapa ngajak nyoso je? Oh, jok waya anak-anak kan. Kok letak ngojak letu or. Ya. Jadi ini kan nih tubuh ini, tubuh terutama anak laki-laki. Anak laki ini kamu nyosol lebih melak timbang anak bini kan, begitu kan? Sampai itu lo sosiete itu, ya kita mari senyosol. Sampai kadang sampai bantu ban susu botol kan, begitu kan? Ini kan. Jadi itu jadi orang jadi tenaga. Maka sifat yang banyak turun dari ibu. Maka ketika ada orang-orang hebat seperti beliau-beliau ini ibunya orang-orang hebat ini. Ibunya orang-orang hebat. Orang yang sabar, selalu mendidik, selalu berdoa. Tangannya diangkat untuk mendoakan anak-anaknya. Oleh karena itu sering kita dengar ceramah-ceramah dari para habaib dan asatid, para ustadz, para kiai. Apa katanya? Doanya ibu itu lebih mujarab, lebih mustajab daripada wali kutub. Kan begitu loh. Dan gitu kan? Mangan sampean saya mau nata benta jak ban seremban. Makin lama nerwanan jawab aku. Wow, bengkau ku jak lah bola. Sana mati pah nangis ah. Sana nangis pah ngocak. Apa salahku jak pah pecerah pada. Sudahlah, tina pon doa akibai. Mon padu ngani nga. Iyalah nak ban makin meler ibi umi doa kita tertati manusia semulja. Terus kemudian apa bisa? Jadi ngagin, hukum wajib di dunia itu satu, apa? Berubah. Sehingga ada berdebu dawamul hal minal muhal, tetapnya keadaan di dunia itu mustahil. Jadi berarti yang wajib di dunia itu satu, berubah. Sambian mungkin si perempuan miskin, tak kira miskin terus. Tak kira miskin terus. Pasti berubah. Sambian sesoki kayak ngai tak kira soki terus. Tak kira soki terus. Dah iya baik lah tawar. Tak kira soki terus. Coba mentabar saja. Orang gigir-gigir lambat si paling soki makin soki. Tak boleh. Pak bada orang gigir-gigir lambat si makin lambat miskin makin soki. Dawamul hal minal muhal. Tetapnya keadaan di dunia itu mustahil. Berarti yang hukum wajib adalah berubah. Maka nembian jangan putus. Yang sekarang sedang jaya jangan udah begitu. Apa sampean tidak pernah dengar kalau setiap masa sudah ada orangnya, setiap orang ada masanya? Betul? Sekarang masanya ini, suatu saat bukan ini. Engki mangke nembian sekut nguncang gula tak kira. Bakun siapa? Bakun beda penggantinya. Saya sudah yakin itu dan sudah mempersiapkan diri. Iya.
Kadang bukan dari orang yang mau berhenti, yang mau tidak mengundang. Diri kita sendiri karena capek kadang sudah punya niatan untuk istirahat. Rasulullah Muhammad. Sudah mau istirahat, kula bari pun teleponan, malam pun teleponan. Serang salah seorang penceramah. Terus beliau bilang, abcina terus istirahat lagi ya. Untuk 2000 tahun berapa, 2000 berapa gitu. Saya untuk tahun ini, insya Allah dalam 1 bulan saya harus istirahat sekian. Kula ngojak kan ini. Dari mengkot teroan di usaha, seraja, keangkui jalannya pesantren dan anak-anak saya untuk pesantren. Kok pas teronang ngeta pidato. Engkok morokah ninga Roma nerema tamoy moroka santri tak wajah teman-teman les sholat dan gula dekit di nama le anak saya itu setiap masa sudah ada orangnya, setiap orang sudah ada masanya. Cuma cita-cita kapan itu wallahu a'lam. Kenggur cita-cita apa setahun lagi apa 2 tahun lagi. Jadi les sholat alfu sudah ada begitunya. Jadi maaf untuk tetap keadaan itu mustahil. Jadi yang ada itu pasti berubah. Kadang kita ambulai pambu ben Allah. Mati bah. Kan tidak ada jaminan saya hidup sampai besok. Sampean juga masa ada jaminan bisa pulang ke rumah? Tidak ada. Saya ada jaminan sebentar lagi bisa istirahat? Tidak bisa. Hanya Allah yang bisa menentukan. Mayu mulai cek sangat pendiri. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna ighfir lana dzunubana ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma wa ballighna Ramadana ighfir lana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna ighfir lana dzunubana ya Allah, berkahi di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma wa ballighna
lana dhunub. Yang kedua ada baju untuk dibuat hiasan, namanya baju yakin. Lambak ben mangken ni kepitan setong, napa mangken orang lah tak pati yakinan. Bener. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma fil ardi wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidak ada satu binatang yang melata pun di atas bumi illa pasti ala Allah, atas Allah rizquha, rizkinya Allah senangkung rezekinya. Di kalalamba Allah ada bu nika keng gula penembian tak yakin iya mun iya mun enja benar iya mun beda kantena mun enja. Oleh karena itu orang yang ngajar di musola itu menurut saya adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya dan keluarganya. Mohon kita selesai dengan dirinya dan keluarganya, tidak mungkin bisa ngajar di musola. Kenapa? Karena tidak ada tunjangan, Pak. Badegi tunjang lagi. Sebulan 1,5 juta. Ada kan? Jadi oleh karena itu kalau orang yang sudah, kalau masih tidak selesai dengan dirinya dan keluarganya, tidak mungkin sabar ngajar Quran. Maka oleh karena itu, bila mana dalam haflatul imtihan ada bintang pelajar, ada bintang kelas, orang yang luar biasa, bintang kelas, bintang pelajar, paling hebat dari semua murid, maka kalau dalam kehidupan, bintang pelajar itu adalah guru ngaji. Tepuk tangan untuk guru ngaji. Mun haram mun tak bersabar. Jak murid mun mele pentol 5.000 bendi. Mele 10.000 pentolan di. Guru ngaji nada apa? Tak beri ada. Bada. Oh, ada. Masa ada yang sowan sama Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, Yai, Assalamualaikum Yai. Lu ini kaki. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Yai. Ini alhamdulillah saya panen barusan. Ini 1 sak untuk sampean. Datang lagi wali santri, ini 1 sak untuk sampean. Bada. Atau tetemu ning sahabat. Assalamualaikum Yai, Assalamualaikum Ustaz. Jenengan yang ngajar anak saya ngaji ya? Iya. Alhamdulillah. Mohon maaf Ustaz, saya sudah lama ndak ke sana. Pangalap saya 100 ini Ustaz sekedarnya. Bada. Maka tidak berlebihan ketika Nabi Muhammad haji wada, haji pertama dan haji terakhir, beliau itu mendoakan guru-guru nih, guru-guru ngaji. Doanya begini, Allahumma ghfir lil muallimin wa atil a'marahum wa barik lahum fi kasbihim wa ma'ashihim. Itu doa Nabi. Allahumma ya Allah ighfir lil muallimin, ampuni guru-guru ngaji itu. Sejar ngaji Qur'an seboraki ya Allah. Wa atil a'marahum, panjangkan umur-umur mereka. Wa barik lahum fi kasbihim wa ma'ashihim, berikanlah keberkahan dalam kasab mereka dan kehidupan mereka. Buktena barokah untuk Nabi. Kiai langgaran make tak beti andi penghasilan barokah. Ada ente dari sambian. Jangan-jangan jauh. Soro nemo.
Demah. Aro gelek ro. Sing ngaji Quran ro. Salah suaranya nyaman, pas bisa tampil di banyak orang. Aro muni bejer ro. Tong setong sejuta tak rogi aja. Mbak entek geluban mau deki empam pecerapat bi kok. Are kok legel pegel ya. Are pidato ujau. Pah bentar deh, ini ngaki. Hahaha. Coba ada ngigir-ngigir datang ke kota, di kota Jember datang, atau sampean ke Surabaya atau ke Malang, di kota-kota itu. Ada guru privat ngaji Quran didatangkan ke rumah, itu mahal loh Pak bayarannya. Mak tahu Pak. Tapi tak sadar. Mahal itu bayarannya itu. Bulanan itu. Kalau ada sekian anak didik ada berapa gitu, mahal itu. Coba was gelak, mungkin pada main tutun-tutun, gelak ro berempat si wisudaro. Pak pentai sejuta bang, muntai pak ambu tampeleng. Pak ngoca madrasah benikun al Junaidi. Ya ida aja nabada, elaw nabada, pengalle kasih gratis. Alhamdulillah. Oh ya, angon jama ada iya kiai, mangon jang. Gula kepala badan masa gula, iya kan? Maaf, sambian bangun cak. Oh geng kiai jadi ya saya pidato geng tamak dari Besar. Saya membiayai santri 2.500 orang di rumah. Banjak nyangkang kok. Jadi geng kiai jadi troiba. Wah kok nanggung santri 2.500 di rumah? Hahaha. Entah berjaja ke rumah. Tanya yang sudah pernah ke rumah. Dari santri nak anak pengakan dan lain sebagainya. Saya tidak begitu. Saya semata-mata kula nika matori ngapa nika. Kula tromatora ingin menampakkan sama dengan Nabi Muhammad di operasi. Ketika dioperasi oleh malaikat, itu bukan menunjukkan bahwa hati Nabi Muhammad kotor, tapi ingin memberitahu ini loh hati Nabi Muhammad bersih. Saya mengomong seperti ini, benih yang sambian melengak kini kebukan. Saya ingin menjelaskan bagaimana tingginya derajatnya guru ngaji. Dan hanya ingin menunjukkan bagaimana tidak pedulinya wali santri. Hanya itu. Alhamdulillah. Manggana guru ngaji itu adalah manusia terbaik loh Bapak Ibu. Rasulullah kan bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Paling baiknya kalian itu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Artinya guru ngaji yang ada di sini adalah manusia terbaik di antara yang lain. Musleh jauh. Ben guru ngaji jauh, jauh tanya wajah, jauh bukan jauh. Saya itu tidak berderajat dan tidak mungkin punya derajat, tapi mon guru ngaji luar biasa. Derajat tinggi ya juna Allah. Maka ku laku nalekan ku laku sobung omor. Ku yakin beliau nikah selamat. Beliau nikah pemul jelem kopur. Keng makin lengi dingak ni kajak bah kaburu sesete. Tina launan. Yo angocan ni sergembi ini nih. Engkinya ni sergembian. Terakhir. Ada apa tak pernah caneng kok?
Apa mau udah mau nonton gigil? Baik kok. Orang apa bu? Kok tak nanya lah nak gigil? Bah. Ya. Orang yang tahu lemon. Hah? Ente gelo mana pun tak nuai dingakin. Ya deh, YouTuber jadi apolong. Berapa menit leber? Oleh Pak Polo 5 menit. Kula mau nabi datu biasa sejam. Karle digakin nang. Keruwa mon bit abit keluk. Bi embian kun eka puto burle burna. San lega puto burle burna berarti hari benih pengajian ludruk. Ya sekejap gelu ni sarakambian. Mon sejam standar maka gula dekian salah peleman ambian. Deki ni tak apa lupa apa sih eseno. Mon pa muter. Tidak tahu apa ya. Tahu apaan lah kedut. Nah makin ambian paham ambian. Baju ada berapa? Aro langsung ngejak 3. Satu adalah baju yang dapat menutupi aib, itu namanya Ada baju namanya baju hiasan, itu namanya yakin. Nah, langsung. Ya mata apa aja boleh. Baju terbaik itu adalah baju takut kepada Allah. Itu apa maksudnya? At-taqwa kalau menurut di kitab Ihya Ulumuddin itu yang dimaksud adalah al-haya, malu. Sekarang ini loh. Orang sudah mulai sedikit rasa malu. Malu berbuat jahat sedikit pun. Malu berbuat maksiat sedikit pun. Tak dapat itu dosa orang. Sebenarnya ni kan benih todus bangkin. Dus no dus sih. Embian montodus. Nika berarti embian iman kuat. Orang laki ben orang bini. Nika kau tu lebih todusan orang bini. Karena sifat khas perempuan itu adalah malu. Maka perempuan yang kurang malu itu membuat maluku. Benih maluku ruang. Maluku. Jadi maluku artinya engkau telah todus tibi ngabas ruang kan begitu. Engkau benih makai benih tang anak, makai benih engkau sialako, engkau tidak todus tibi ngabas kelakon narwa. Kan ada begitu kan? Saya loh yang malu gitu loh. Saya yang ndak enak. Kok saya padahal bukan saya yang melakukan. Yaitu membuat maluku. Makanya talangkong nyon saborah, ayo pupuk kembali rasa malu berbuat maksiat, rasa malu meninggalkan tanggung jawab, rasa malu tidak melaksanakan perintah Allah, rasa malu kita terlambat dan lain sebagainya. Patodus. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Mun tadi rasa todus, silakan. Apa yang kamu lakunin. Orang grua saya malang makin aku lakukan sabarang grua. Guru berarti tak andi rasa todus. Kayak sambian makin alhamdulillah. Berarti ki andi rasa todus sambian. Mulai marina kau tak menjamin. Coba, boleh jujur? Saya tanya sampean bisa jawab jujur? Apakah yang pakai jilbab di hari ini, di sore ini, semua ketika tidak ada pengajian pakai jilbab? Tidak kok. Lah, bawa suap. Kelangkong sambian jujur bagus. Jadi berarti salah jujur. Mak bocor pada muslimatan. Kodonya. Mak bocor entar kemantenan. Mak bocor pada pengajian. Di luar itu di luar itu suap.
Alhamdulillah. Ya inilah masyarakat kita Kiai. Alhamdulillah. Aduh, wahai wanita yang sering suap, wahai wanita yang sering kepanasan dan keringetan, panas di dunia tidak seberapa dibandingkan panas di akhirat. Anda panas keringetan di dunia, tapi Anda nanti akan dingin di akhirat. Amin, muntajil baban. Jadi gue laku masuk surga benda amin. Ya tanya akiwan malaikat. Orang mana ini? Balung lor malaikat. Asli igir-igir. Mau kemana? Ke surga. Apa modalnya? Amin. Ngaltoban mbak. Tamas soda. Tak. Lebur. Biar nih kamu neker-beker. Ya di kaki. Ayah, ikuti nyanyian surga berikut ini. Saya pernah mendapatkan dalam kitab. Ini kaki. Keng gula tak lagu, keng edinga syairnya. Ayyuhal ashiku ma'na husnina mahruna ghalil liman yakhtubuna jasadun mutnan wa rawhun fil ana wa jufunun la tadhukul wasana. Wahai orang yang ingin masuk ke dalam diriku, kata surga, sampean mau masuk monggo, tapi ingat mas kawinku mahal. Mas kawinku mahal, bayar mas kawinnya, monggo silakan, atau bayar tiketnya kemudian masuk. Kalau ndak bayar tiket ndak bisa, apalagi hanya bondo. Amin. Jasadun mutnan, tubuh kurus, kurang makan, puasa Ramadan. Pertama, hari kemarin deh. Halo. Tinggal 17 hari lagi. Kita puasa Ramadan. Ayo. Mas kawin pertama kita bayar. Apa? Jasadun mutnan, tubuh lapar. Warauhun fil ana. Merasa senang ketika ada ibadah berat, taraweh berat, sholat malam berat, tapi dia senang. Yang kedua, yang ketiga, wajufunun la tadzuqul wasana, mata yang tidak pernah tersentuh oleh ngantuk, tak tidur ngetok. Mak berak, can orang pangoca, coira iku, tak masongku jalan pula. Ayo, walaupun kita berpanas-panasan hari ini, berpanas-panasan besok, kita berjilbab, walaupun gerah, walaupun keringetan, walaupun panas, tapi panas yang ada di rumah kita dan di dunia ini tidak sepanas yang ada di akhirat. Apakah akan mengurangi kecantikan ketika pakai jilbab? Tidak. Malah justru saya sampean lihat sampean cantik-cantik pakai jilbab. Betul. Bukan nama jelek. Benih baik nggak coba. Benih baik nggak tindatin, benih nggak hantu sampean tambah apa retin roh? Ambian nih kan berangkat dah. Kan rata-rata perempuan itu rata-rata perempuan itu harus tampil beda. Tampilnya itu percaya diri sampai diteliti satu-satu. Perfeksionis. Tapi coba mohon kalam bina besakim bian taring matching bileping. Betul? Jari ngembian mon meleka lampi melia jilbab talangkong melia jilbab mbian mon melia jilbab ke toko kelampi ni sambi banda masuk apa ndak? Dai mon lagi andi coba suromban
Bade ya musle celeng pote kan to meceng. Ya lah. Lego ja coba le cai. Sekolah di bini lan di anak di kompo. La dorot la solot la. La paju la. Awes lah tampil ada remah. Ki mamapan ada remah. Ya latina tampil badan sepenting lah nutup aurat. Kayak sampean itu luar biasa cantiknya. Pertahankan kecantikan sampean dengan baju yang islami seperti itu. Ini maaf, ini sekarang bukan pengajian untuk anak didik, tapi pengajian untuk wali santri. Kenapa? Karena kalau wali santrinya itu baik, ada banyak harapan anaknya akan baik. Kalau wali santrinya tidak baik, akan merepotkan gurunya. Kenapa? Karena anak tidak mungkin ikut guru, pasti ikut ayah ibu. Mari dikaki. Wa kaifa yastaqimu dhillu wal udu awad. Bagaimana bayang-bayang diharap menjadi lurus kalau memang kayunya yang menyebabkan bayang-bayang itu bengkok? Nonsen. Kalam fadhi, omong kosong. Oleh karena itu saya mau undur diri dari pertemuan kali ini. Kita tutup dengan pembacaan sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi, sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم بارك لنا في ذرياتنا وعافهم واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وإحسانهم واجعلنا وإياكم إماما للمتقين وقرة أعين في أمور العلم والدنيا والدين واختمنا وإياهم بخاتمة السعادة والحسنى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.